Hai, Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari alat pernapasan pada hewan dan manusia, materi IPA kelas 5 tema kedua. Dan pada video kali ini kita akan membahas alat pernapasan pada hewan vertebrata dan invertebrata. Marilah kita ikuti pembelajaran kita kali ini. Semua manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bisa hidup. Dan untuk mendapatkan oksigen, manusia dan hewan melakukan proses bernafas. Hah? Apakah ikan juga bernapas? Ya, benar. Ikan juga bernafas dan mengambil oksigen. Hanya saja ikan mengambil oksigen yang terlarut di dalam air, sedangkan manusia mengambil oksigen yang ada di udara. Sebagaimana telah kita bahas di tema pertama, hewan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yakni vertebrata atau hewan bertulang belakang dan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Ini dia contoh-contoh hewan vertebrata. Mamalia atau hewan menyusui, alat pernafasannya adalah paru-paru. Sedangkan reptilia atau hewan melata, alat pernapasannya juga paru-paru. Burung, alat pernapasannya adalah paru-paru dibantu oleh pundi-pundi udara. Sedangkan amfibi atau hewan yang bisa hidup di darat dan di air, alat pernafasannya ada yang paru-paru plus insang, atau ada juga yang paru-paru plus kulit. Sedangkan ikan, alat pernapasannya adalah insang. Itu adalah alat pernapasan hewan-hewan vertebrata. Sedangkan alat pernapasan hewan-hewan invertebrata antara lain, serangga bernafas menggunakan trakea, sedangkan cacing tanah bernafas menggunakan kulitnya. Lalu siput darat bernafas menggunakan paru-paru sederhana, sedangkan siput yang hidup di air menggunakan insang. Marilah kita bahas contoh-contoh hewan baik vertebrata dan invertebrata sebagai berikut. Baik, kita bahas yang pertama yakni mamalia. Alat pernapasan mamalia ini mudah kita ingat, yakni semuanya bernafas menggunakan paru-paru. Baik itu mamalia yang hidup di darat seperti gajah, maupun mamalia yang bisa terbang seperti kelelawar, ataupun mamalia yang hidup di air seperti paus, kemudian lumba-lumba, lalu singa laut, dan di Indonesia juga ada hewan mamalia yang hidup di air, yakni pesut mahakam. Pesut mahakam hidup di Sungai Mahakam di Pulau Kalimantan. Sungai Mahakam merupakan sungai terpanjang kedua di Indonesia, sedangkan sungai terpanjang pertama di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang juga berada di Pulau Kalimantan. Hanya saja pesut mahakam ini terancam kepunahan, jumlahnya semakin sedikit. Selanjutnya, alat pernapasan pada burung. Burung, alat pernapasannya adalah paru-paru dibantu oleh pundi-pundi udara. Alat pernapasan pada burung ini unik karena di dalam tubuhnya ada yang disebut sebagai pundi-pundi udara. Bagian berwarna merah tua ini merupakan gambar paru-parunya, sedangkan bagian yang berwarna hijau merupakan pundi-pundi udara yang ada pada burung. Jadi ketika terbang, burung tidak perlu menarik nafas seperti itu, karena ketika terbang dan burung mengangkat sayapnya, udara akan keluar dari paru-paru menuju ke pundi-pundi udara. Sedangkan ketika kepakan sayapnya menutup, maka pundi-pundi udara akan tertekan sehingga udara berpindah dari pundi-pundi udara masuk ke dalam paru-paru. Lalu ketika sayap dibuka lagi, maka udara akan pindah lagi ke pundi-pundi udara. Lalu ketika sayap ditutup lagi, maka udara akan berpindah dari pundi-pundi udara ke paru-paru. Demikian seterusnya. Jadi, burung bisa tidak ambil nafas dalam waktu yang cukup lama ketika terbang. Akan tetapi tentu saja ada batasnya, karena udara yang keluar masuk dari pundi-pundi udara dan paru-paru lama-kelamaan akan habis oksigennya. Oleh karena itu kadang-kadang ketika terbang burung akan berhenti mengepakkan sayapnya diluruskan seperti ini, lalu saat itulah burung bisa mengambil udara dari luar melalui mulut atau hidungnya. Ketika udara bersih sudah masuk kembali ke paru-paru dan pundi-pundi udaranya, maka dia bisa mengepakkan sayapnya lagi dan mekanisme udara bolak-balik antara pundi-pundi udara dan paru-paru akan kembali terjadi. Itulah keistimewaan sistem pernapasan pada burung. Sekarang kita bahas yang berikutnya, yakni reptil atau hewan melata. Jenis-jenis reptil misalnya ular, kadal, buaya, toke, kemudian kura-kura, dan penyu, alat pernafasannya adalah paru-paru. Buaya ketika menyelam, dia harus tahan nafas. Bahkan buaya memiliki alat di hidungnya yang akan menutup hidung ketika dia menyelam sehingga tidak kemasukan air. Oke, selanjutnya kita bahas amfibi. Amfibi ini unik karena bisa bernafas di dalam air sekaligus bisa bernafas di udara. Alat pernapasan pada amfibi ada yang paru-paru plus kulit, ada pula yang paru-paru plus insang. Contoh amfibi yang alat pernafasannya paru-paru dan kulit adalah katak. Ketika di darat, katak bernafas dengan paru-parunya, sedangkan ketika berada di dalam air, katak bernafas menggunakan permukaan kulitnya yang lembab.
Katak mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh secara drastis dari mulai tahap telur sampai dewasa. Setelah telurnya menetas, maka katak akan berubah menjadi berudu atau kecebong. Nah, dalam fase berudu atau kecebong ini, kecebong akan bernapas menggunakan insangnya. Setelah dewasa, barulah dia bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Contoh hewan amfibi yang bisa bernapas menggunakan paru-paru dan insang adalah salamander. Sedangkan seselian yang merupakan amfibi yang sangat unik karena bentuknya mirip ular atau cacing, bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Selanjutnya ikan. Ikan juga mudah diingat karena mereka semua sepakat bernapas menggunakan insang. Insang merupakan organ tubuh pada ikan yang bisa mengambil oksigen yang terlarut di dalam air. Jadi, di dalam air itu ada oksigen yang terlarut di dalamnya, dan itulah yang diambil oleh insang. Sehingga ikan dan hewan-hewan lain yang memiliki insang bisa mengambil oksigen yang terlarut di dalam air tersebut untuk kebutuhan hidupnya. Itulah sebabnya teman-teman di dalam akuarium kadang orang memasang aerotor. Aerotor ini fungsinya adalah untuk memperbanyak oksigen yang terlarut di dalam air. Akan tetapi ada juga salah satu jenis ikan yang cukup unik, yakni belut. Belut selain bernapas menggunakan insang seperti ikan-ikan yang lain, juga memiliki alat pernapasan tambahan berupa selapu tipis di mulutnya. Selapu tipis ini berfungsi seperti paru-paru, yakni bisa mengambil oksigen langsung dari udara. Oleh karena itu, kadang-kadang belut muncul ke permukaan air dan membuka mulutnya untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Selanjutnya kita melangkah ke alat pernapasan pada hewan invertebrata. Kita mulai dari serangga. Alat pernapasan pada serangga adalah trakea. Trakea ini ada di dalam tubuh serangga seperti ini. Agar udara masuk ke dalam trakea, maka akan melalui suatu bagian yang disebut sebagai stigma yang ada pada lipatan-lipatan tubuh serangga. Dari stigma lalu masuk ke spirakel, dan dari spirakel masuklah ke dalam trakea. Jadi, serangga tidak bernapas menggunakan hidung. Dan di kelompok serangga juga ada hewan yang unik, contohnya adalah nyamuk. Nyamuk ini mengalami metamorfosa atau perubahan bentuk tubuh yang sangat drastis dari tahap perkembangan hidupnya. Ketika menjadi jentik nyamuk, jentik itu hidup di dalam air dan bernapas menggunakan semacam insang. Akan tetapi, ketika sudah berubah menjadi nyamuk, maka nyamuk akan bernapas seperti serangga-serangga yang lainnya, yakni menggunakan trakea. Adapun contoh hewan invertebrata yang lainnya diantaranya adalah cacing. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang lembab, lalu siput yang hidup di darat bernapas menggunakan paru-paru sederhana, sedangkan siput yang hidup di air bernapas menggunakan insang yang sederhana pula. Demikianlah penjelasan mengenai alat pernafasan pada hewan vertebrata maupun invertebrata. Demikianlah pembelajaran kita untuk kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.